Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi ya di secara virtual. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi ini durasinya pendek aja, mengingat mungkin keterbatasan kuota ya dan waktu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mentoring, ya. Jadi bagaimana saat kita belajar itu agar lebih asik dan gak jadi beban. Nah, mungkin buat adik-adik ingin tahu apa sih itu mentoring? Nah, di sini kakak akan jelaskan ya. Mentoring adalah sebuah proses pembelajaran dalam bentuk hubungan saling mendukung dan pengawasan di antara dua orang atau lebih, di mana seseorang dianggap memiliki kemahiran dan kemampuan lebih dari yang lain yang disebut mentor, yang bisa dibilang menjadi tutor, guru, penasehat, dan yang diajari itu namanya mente. Nah, adik-adik itu namanya mente gitu atau muridnya. Mentoring ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara menguatkan dan mengembangkan mekanisme baru yang lebih baik untuk mempertahankan kontrol diri dan mengembalikan keseimbangan yang adaptif sehingga mampu mencari tingkat kemandirian yang lebih tinggi serta mampu mengambil keputusan secara otonom. Itu menurut Romansah 2017. Nah, seperti itu. Jadi mentoring ini berguna sekali ya buat kita. Dimana kakak yang lebih dulu mungkin kan lahir di dunia dan memiliki pengalaman yang kurang lebih dulu juga daripada adik-adik. Jadi kakak akan memberikan ilmu atau sharing lah ya gitu. Jadi nggak ada istilah di antara kita itu mana yang lebih pinter, nggak ada. Jadi kita sharing. Kakak belajar dari adik-adik dan adik-adik pun sama belajar dari kakak. Di dalam mentoring juga memiliki fungsi ya, selain tadi ada tujuan untuk mengembangkan kapasitas diri kita secara akademik maupun non-akademik, dan fungsi mentoring ini salah satunya untuk remedial atau rehabilitatif, yaitu berperan penting dalam psikologi klinik dan psikis, seperti penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi, mengembalikan kesehatan mental, dan mengatasi gangguan emosional. Nah, ini bisa aja adik konsultasi atau curhat dengan kakak, misalnya beberapa hari ini kak aku sering mengalami pembulian, misal gitu ya. Dan bagaimana respon kakak, kemudian solusi dari kakak untuk adik-adik semua. Nah, ini fungsi dari mentoring itu, remedial atau rehabilitatif. Kemudian fungsi edukatif atau pengembangan, akan memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada adik-adik betapa pentingnya sekolah di SMP ini, pelajaran yang adik kuasai untuk nanti kedepannya meraih cita-cita adik semua. Dan masih banyak fungsinya gitu. Jadi yang paling penting itu unsurnya ada mentor selaku gurunya dan mente sebagai muridnya gitu. Jadi kita saling kolaborasi. Gak bisa tuh mentor aja yang lebih dominan. Mentor juga harus mendengarkan aspirasi ataupun tanggapan dari mente. Oh kak, pertemuan ini kurang seperti ini, kurang greget gini-gini. Nah, disitulah nanti akan terjadi proses diskusi, kemudian kematangan berpikir gitu. Jadi adik nggak boleh tinggal diam, adik nggak boleh pasif, harus aktif berbicara, berpendapat. Nah, kita ini termasuk mentoring jarak jauh ya, karena nggak bertemu secara langsung, nggak bertatap muka, kita melalui teknologi, yaitu bisa melalui gadget kita, ya, kita terbentang jarak dan waktu. Adapun manfaat mente mengikuti kelas mentoring adalah meningkatkan profesionalisme, kemudian mendapatkan masukan dari mente atau mentor, dan mendapatkan motivasi karena ia merasa didukung oleh circle yang positif, dan pastinya dia akan mengembangkan lagi keahliannya di tempat yang lain. Nah, itu dia penjelasan tentang mentoring ya. Semoga adik-adik semua paham akan pentingnya mentoring sahabat pelajar Indonesia ini.
Dan semoga di lain kesempatan kita pertemuan lagi, bisa aktif semuanya di grup juga ya. Dan saat bertemu online gitu. Tetap semangat jalani hari-hari, lakukan semua karena Allah. Oh ya, sebelum usai, kakak mau kasih challenge buat semuanya ya, tanpa terkecuali. Silakan ceritakan, cari dulu ya, kemudian telaah siapa sih tokoh inspiratif idola adik-adik. Misal nih, kakak kasih contoh ya, dari Sultan Muhammad Al-Fatih, yang dulu beliau itu masa kecilnya sewajarnya seperti anak-anak yang nakal, bandel gitu kan, sukanya main. Dan gak sedikit juga guru-gurunya yang ditertawakan sama beliau. Nah, dari situ ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini berpikir gak bisa nih selamanya kayak gini, dan diutuslah 2 orang guru. Nah, kemudian guru tersebut benar-benar menggembleng Sultan Muhammad Al-Fatih yang sampai kita kenal, tersohor namanya di mana-mana dan selalu dielulukan di penjuru dunia, yang mampu menaklukkan Konstantinopel di usia mudanya, kemudian di usia 8 tahun mampu menghafal Al-Quran, dan Masya Allah masih banyak keistimewaan pada diri beliau gitu. Dan itu benar-benar menginspirasikan buat kita semua, buat pemuda. Yuk bangun pemuda, para pemuda Indonesia. Kalau apa yang kita perbuat saat ini itu akan berpengaruh besar nanti di beberapa tahun kemudian. Jadi gunakan waktu-waktu kalian untuk hal yang positif, untuk hal yang baik ya. Karena itu akan menentukan keberhasilan kesuksesan kita di yang akan datang. Jadi silakan cari, kemudian bisa kumpulkan ke kakak ya, bisa di chat gitu, atau via VN juga boleh. Pokoknya benar-benar adik harus ada alasan kuat kenapa harus memilih tokoh tersebut gitu. Oke, sekian dulu ya adik-adik, semoga bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.